Bismillahirrahmanirrahim. Harta bisa membawa kepada berbagai kedosaan, dikarenakan sebagai sarana nafsu yang bermacam-macam. Seorang yang tidak mempunyai biaya untuk melakukan suatu kedosaan, hatinya tidak bergerak untuk melakukan. Timbulnya hasrat untuk berbuat adalah bila diri kita merasa sanggup. Dan harta merupakan sumber kesanggupan yang menggerakkan orang kepada berbagai perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Jika menurutkan keinginan diri, niscaya akan binasa. Dan jika ditahan, pahit terasa. Itulah sebabnya bersabar ketika sanggup adalah lebih berat. Ujian senang lebih berat daripada ujian susah. Harta itu menarik kepada bermewah di bidang yang mubah. Mana bisa orang yang berharta hanya makan makanan yang sangat sederhana, berpakaian seadanya, seperti yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Kalau sudah terbiasa menikmati keduniaan dan membiasakan diri dengan kemewahan, lalu kemewahan menjadi kebiasaan dan hobi yang tak dapat ditinggalkan lagi, mungkin suatu saat akan tidak dapat membiayainya dari usaha yang halal. Maka terjerumuslah kita ke bidang syubhat dan terbenam dalam riya, berdusta, munafik, dan timbul semua sifat dan akhlak tercela, agar urusan dunianya dapat terurus dan dapat terus hidup mewah. Orang yang banyak harta akan banyak pula kebutuhannya atau ketergantungannya kepada orang lain. Dan barang siapa yang memerlukan orang lain, bisa terpaksa harus ambil muka kepada terhadap mereka. Dari ketergantungan atau keperluan terhadap orang lain, timbullah persahabatan dan permusuhan yang dapat menjadi sumber iri, dengki, riya, sombong, berdusta, hasud, fitnah, bergunjing, dan semua dosa hati dan dosa lidah yang selanjutnya dapat menular ke seluruh aspek. Semuanya itu timbul dikarenakan harta dan didesak kepentingan dalam menjaga dan mengurusnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa mengurus harta itu menyebabkan orang lalai dari mengingat Allah, dan setiap hal yang mengganggu dari mengingat Allah adalah suatu kerugian. Nabi Isa alaihissalam menerangkan bahwa dalam berharta terdapat 3 macam bahaya. Yang pertama, diambil dari sumber yang tidak halal. Yang kedua, jika diambil dari sumber yang halal, dibelanjakan tidak pada tempatnya. Yang ketiga, jika dibelanjakan pada tempatnya, kita akan terganggu dari mengingat Allah karena mengurusnya. Bebaskanlah dirimu dari kepentingan dunia, karena dalam waktu dekat ini kamu akan tercabut daripadanya. Dan dunia yang kamu cari dengan susah payah itu akan kamu tinggalkan dengan begitu saja. Dan yang kamu tumpuk-tumpuk itu akan dijadikan rebutan oleh ahli warisan, yang selanjutnya akan mencelakakan keluarga kamu sendiri.
Maka janganlah kamu mencari kehidupan di muka bumi ini untuk bersenang-senang dengannya. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang semu, kehidupan yang penuh tipuan dan permainan. Sampai kapanpun kalau manusia itu hanya mementingkan kehidupan dunia, maka dia akan tertipu dan akan dipermainkan oleh kehidupan dunia itu sendiri. Dia akan dijadikan budak dunia, disuruh ini dan itu, disuruh pergi ke sana kemari, hanya untuk mengurus urusan dunia dan kesenangannya yang tak pernah kunjung datang. Mengejar kehidupan dunia adalah mengejar bayangan fata morgana yang disangkanya penuh air kesejukan, padahal semua hanya bayangan. Semakin dikejar, semakin jauh, dan setelah didekati hanya panas terik matahari. Lalu fata morgana itu pindah ke tempat yang lebih jauh lagi, di mana sampai mati pun belum ketemu apa yang sebenarnya dicarinya. Sebab yang dicari adalah kehidupan semu. Wahai hamba Allah, kamu pasti merasakan kemanisan, kepahitan, kebaikan, kerusakan, kekotoran, dan kejernihan. Apabila kamu ingin bersih secara sempurna, maka lepaskanlah hatimu dari makhluk. Jalinlah hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Lepaskan dunia, tinggalkan keluargamu, dan serahkan mereka kepada Allah, karena semua itu hanya ada di tangan Allah. Maka kamu pasrahkan saja sepenuhnya kepada Allah. Kamu didik mereka untuk mengabdi kepada Allah. Wahai hamba Allah, janganlah kamu menjadi manusia jahil yang khawatir anaknya kelaparan, tetapi tidak memikirkan apa yang hendak disembah anak-anaknya itu, menyembah dunia atau menyembah Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan manusia itu cenderung mendahulukan istri dan anak-anaknya daripada mendahulukan ridho Allah. Sesungguhnya aku melihat setiap gerak menuju kepada keduniaan, setiap tujuanmu, istrimu, anak-anakmu, dan apapun itu hanyalah barang yang semu. Kamu lebih mementingkan urusanmu, urusan anak istrimu. Kamu tumpuk harta benda untuk perkelaan. Kamu tumpuk harta benda untuk perbekalan anak istrimu. Kamu berbuat dusta dan munafik karena mementingkan urusan dunia agar dapat menumpuknya. Tetapi tidak kamu fikirkan bagaimana nasibmu, nasib anak istrimu, sehingga kamu dan keluargamu tidak punya akidah yang kuat, sehingga hatimu dan hati keluargamu goncang, tidak tahu siapa Tuhan. Wahai hamba Allah, berfikirlah kamu bahwa rezeki itu menurut ketentuan pembagiannya. Jika sudah terbagi, maka rezeki itu tidak akan bertambah maupun berkurang, tidak dapat dipercepat maupun diperlambat. Janganlah kamu merasa ragu atas jaminan Allah. Janganlah kamu berlomba dan rakus mencari sesuatu yang tidak dibagikan kepadamu. Wahai hamba Allah,
renungkanlah dalam-dalam, siapakah yang memberi makan dirimu tatkala kamu masih dalam perut ibumu? Setelah lahir, anehnya kamu bergantung pada diri sendiri dan orang lain, pada uangmu, pada perdaganganmu, pada teman-temanmu dan pemimpinmu. Ingatlah bahwa setiap orang yang bergantung kepada mereka, maka orang itu menuhankan mereka. Setiap orang yang kamu takuti atau kamu harap, berarti kamu mempertuhankan. Setiap orang yang kamu pandang punya hubungan dengan datangnya mudarat dan manfaat, maka berarti kamu mempertuhankan. Wahai hamba Allah, ketahuilah olehmu bahwa dunia itu sudah terbagi sejak semula. Oleh karena itu, tinggalkan pencarian dunia yang menimbulkan kesusahan. Kamu bekerja itu adalah ibadah. Kamu tidak boleh malas hidup di dunia, akan tetapi semangat kerjamu itu bukanlah untuk mencari dunia. Maksudnya adalah kamu harus merasa cukup dengan apa yang kamu peroleh. Kamu harus bekerja di mana di dalam bekerja janganlah mencari sesuatu yang kamu anggap kurang, sebab sesuatu yang kamu anggap kurang itu memang bukan bagianmu, bukan milikmu. Inilah yang dinamakan sifat qanaah, yaitu hati merasa cukup terhadap sesuatu yang diperoleh dan terus bekerja karena manusia harus bekerja dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta dalam kehidupan manusia mempunyai peran yang sangat penting. Dengan harta manusia dapat selamat dan berbagai di dunia dan akhirat jika harta bendanya dipergunakan untuk berbuat kebaikan. Banyak manusia jadi hancur karena harta, disebabkan harta bendanya dijadikan sarana untuk melakukan perbuatan dosa. Maka berhati-hatilah terhadap bahaya yang tersimpan dalam harta. Harta itu bagaikan ular atau kalajengking. Siapa yang tidak pandai mengurusnya akan tergigit atau tersengat. Gigitannya ataupun sengatannya mengandung racun yang mematikan. Akan tetapi racun tersebut bagi orang yang berilmu dapat dijadikan obat yang bermanfaat bagi manusia. Wahai hamba Allah, jika kamu memandang harta, pandanglah dari sudut bahayanya. Jangan kamu pandang dari segi manfaatnya. Jika kamu pandang dari sudut bahayanya, harta itu akan kamu pergunakan untuk beribadah. Tetapi jika kamu pandang dari sudut manfaatnya, maka harta itu akan kamu simpan untuk kepentingan keluargamu, sehingga kamu menjadi manusia yang bakhil, menjadi manusia terkutuk dan rakus terhadap harta. Wahai manusia, sebentar lagi kamu akan mati, maka ratapilah jiwamu sebelum diratapi orang. Kamu menyimpan banyak dosa yang mengakibatkan terkena siksa yang menghinakan. Hatimu terlalu menderita karena cinta dan loba dunia. Maka tinggalkanlah pencarian yang menganiaya dirimu. Terimalah apapun yang mempercukup dirimu. Akal tidak mungkin pernah gembira dengan sesuatu yang diperoleh. Halalnya dihisap
dan haramnya disiksa. Nasnya, kebanyakan manusia telah lupa siksa dan hisab. Terhadap apapun yang dirimu berada di dalam dunia ini, tidak membawa manfaat untukmu di hari kiamat, bahkan bisa membawa sengsara bagimu. Akan tetapi, jika dunia ini kamu letakkan di luar dirimu, kamu letakkan untuk kebajikan, bukan untuk dirimu sendiri, maka hal tersebut akan membantu dirimu menjadi pelayanmu, bukan kamu yang menjadi pelayan dunia. Maka gunakanlah dunia ini sebagai alatmu untuk mencari dan mendekat kepada Allah, dan jangan sampai dirimu diperalat dunia sehingga kamu dijauhkan dari Allah. Wahai orang yang mengadu kepada makhluk, bencana akan menimpamu. Mana mungkin pengaduanmu bisa bermanfaat bagimu? Pengaduan kepada makhluk tidak akan bermanfaat atau membawa mudarat, sebab makhluk itu tidak bisa memberi manfaat ataupun memberikan bahaya. Apabila kamu berpegang teguh kepada mereka dan menyekutukan Allah, adalah menjauhkan dirimu darinya, sedang kemarahannya tertuju kepadamu dan Allah tertutup bagimu. Wahai orang yang berpaling dari Allah dan dari orang-orang siddiq, dari hambanya karena menghadap makhluk, sampai kapan kamu menghadap mereka? Di tangan mereka tidak mengandung nista atau manfaat, juga bukan pemberi atau pencegah. Tiada pembeda antara mereka dan seluruh manusia jika dikaitkan dengan nista dan manfaat. Penguasa hanya satu, pemberi nista hanya satu, pemberi manfaat hanya satu, penggerak dan pendiam hanya satu, pemberi dan pencegah juga hanya satu. Dia Maha Pencipta dan pemberi rizki. Dia Qadim, lagi azali untuk selamanya. Dia ada sebelum makhluk, sebelum nenek moyangmu atau orang-orang kaya di antara kamu. Dia pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Dialah Allah Ta'ala, Tuhan yang maha luhur. Wahai hamba Allah, seluruh makhluk ini kedudukannya hanya sebagai alat untuk memperdekat dan mengabdi kepada Allah, tidak lebih dari itu. Allah yang mengaturnya, dan siapa yang memahami ini akan memperoleh manfaat dengan alat dan mengetahui zat pengatur di sana. Berhenti bersama makhluk sangatlah tercela, dan berhenti bersama Allah adalah terpuji dan sebagai kebaikan serta sebagai kenikmatan. Wahai hamba Allah, jika kamu ingin bahagia, keluarkan makhluk dari hatimu. Janganlah kamu takut atau mengharap mereka. Jangan berjinak bersama mereka. Janganlah hatimu kamu letakkan kepadanya, karena hati yang lekat dengan makhluk akan menemui kesusahan dan kegoncangan. Ingatlah bahwa kebahagiaan hati itu bila untuk mengenang Tuhan, untuk melihatnya. Wahai hamba Allah, dahulukan akhirat atas dunia, tentu kamu akan memperoleh kebahagiaan dari keduanya. Apabila dunia lebih kamu dahulukan dan lebih kamu pentingkan daripada akhirat,
niscaya kamu akan merugi secara total. Bahkan siksa selalu menantimu. Apabila kehidupan akhirat lebih kamu utamakan dan lebih kamu pentingkan, maka semua urusanmu di dunia ini selalu jadi baik. Kamu akan hidup senang di dunia dan akhirat. Tetapi kalau kehidupan dunia lebih kamu pentingkan, maka sudah pasti kamu akan tersiksa tatkala hidup di dunia, di mana kamu tidak akan menemukan kesenangan hidup di dunia. Akan selalu merasa kurang, selalu tidak puas terhadap apa yang kamu peroleh. Dan di akhirat nanti, kamu akan memperoleh siksa yang sangat pedih, yang disebabkan usahamu di dunia yang selalu menyia-nyiakan kehidupan akhirat. Wahai hamba Allah, dengarkanlah seruanku ini. Mengapa kamu sibuk berurusan dengan sesuatu yang tidak diperintahkan kepadamu untuk melakukannya? Apabila kamu tidak berambisi dan tidak rakus terhadap kenikmatan dunia, tentu Allah memperkekal pertolongannya dan menganugerahkan taufik pada saat pencabutan kembali dunia itu. Apabila kamu ambil sesuatu dari dunia, sama halnya kamu sia-siakan barokah yang ada di sana. Dunia adalah sebuah gedung khusus untuk beramal dan bersabar atas datangnya cobaan dan ujian. Dunia adalah gedung tempat berupaya, dan akhirat adalah gedung khusus untuk beristirahat. Orang beriman ketika di dunia giat melaksanakan tugasnya, tentu ia akan leluasa beristirahat di akhirat. Tetapi bagi yang amat suka beristirahat sekarang, mengulur-ngulur tobat dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, sampai habis masa tobatmu, maka dalam waktu dekat akan menyesal. Jika tidak bisa dinasihati, tidak bangun dan membenarkan, maka kamu selamanya tidak akan mengenal kebenaran. Dunia itu ladang akhirat, maka barang siapa menanam kebaikan, tentu dia akan menerima hasilnya dengan rasa puas. Dan barang siapa menahan keburukan, maka akan menghasilkan kehancuran. Bila datang kematian kepadamu, barulah kamu sadar. Akan tetapi kesadaranmu pada saat itu tidak berguna sama sekali. Ya Allah, bangunkanlah kami dari tidur yang melalaikan Engkau. Jagalah kami dari ketumpulan yang melupakan Engkau. Amin ya Rabbal Alamin.